nuansanya itu bukan saya mengklaim bahwa Rasulullah itu turunan Jawa. Saya cuma bilang, mbok kita ini jangan terlalu yakin kepada sesuatu yang ada beberapa hal yang masih boleh diragukan. Jadi saya cuma bilang jangan kaget loh kalau ternyata Rasulullah itu tidak asli Arab. Kan cuma begitu kan. Satu ya. Cuman jangan kaget gitu loh. Jadi ojo nesu lah nek ternyata suatu hari seperti misalnya Sabrang nanti bisa cerita mengenai apa yang paling tren atau yang paling populer di dalam diskusi fisika dunia hari ini misalnya. Itu juga jangan kaget, sebab itu mengagetkan banyak fisikawan sendiri dari eksperimen mengenai adanya Tuhan. Jadi saya cuman melatih kita bersama. Beberapa hal masih boleh diragukan. Misalnya NKRI harga mati. Wong yang ndak pernah harga mati gitu loh, dirubah terus gitu loh. Itu di amandemen bolak-balik kok ngomong harga mati gitu loh. Sampai kita sekarang ada gerakan kembali ke nek kembali berarti kan belehar kan gitu kan gitu. Nomor 2 Mas, sebenarnya masa silam kita tuh ndak penting ya ndak apa-apa. Asal kamu Indonesia percaya diri lah. Kamu ini nggak percaya diri, terpaksa saya ngomong mbahmu biyen gitu. Seandainya kamu percaya diri saya nggak perlu ngomong itu. Kamu itu minder aja gitu loh. Sama Malaysia minder, sama Singapura minder. Kok nggak punya sama Arab Saudi yang kita ngasih duit terus menerus begitu banyak, kok kita takut itu loh. Gitu loh. Itu maksud saya, ngomong masa silam itu bukan karena saya mengagungkan masa silam. Saya kan waktu itu cerita ada anak bertengkar takut, terus tak bisiki opo di kon ayo kono dilawan mbahmu pendekar biyen mosok kon ngingahi ngene akhirnya maju bismillah, wah dia maju set karena dia kalap musuhnya wedi tiba, terus begitu dia menang tak bisiki mbahmu biyen yo kere padha kowe ya. Tapi kan lumayan hasilnya gitu loh Mas. Oke. Zaman edan tentu saja banyak orang korupsi, banyak orang guru setor muka. Oh iya Pak. Lah kalau di zaman yang waras ini, nah baru logis. Ngomong zamannya edan kok malah takon. Ya udah ntar saya ganti judulnya Pak. Oke, ini semua latihan berpikir, latihan lipatan pikiran dan seterusnya ya. Tapi ini saya perhatikan kan 2 bulan yang lalu kan maju juga toh. Iya Pak. Perkembangannya luar biasa gitu. Oke, suka mandi aja kayak gini. Bayangin kalau jarang mandi gitu. Ya, makasih Pak. Yang ketiga, kalau di Jogja itu kita punya penyair namanya Pak Mustafa W. Hasim. Kalau berpuisi dikomentari sendiri. Jadi ini tadi saya ngeliat, wah ini penerusnya ini. Apik iki. Tapi lumayan ngomongnya agak jelas daripada Pak Mustafa. Bisa naik motor tuh? Oh bisa, Pak Mustafa naik sepeda aja nggak bisa. Tapi justru pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kenapa alasan kegelisahan anak muda seperti ini yang kenapa kita perlu menggali kebesaran nenek moyang kita agar kita punya pegangan, nggak cuma melihat sekarang. Kita pernah loh mengalami hal yang Indonesia Nusantara yang jaya. Kita cari formulanya, kita cari titik sukses kita tidak kenapa sukses, kenapa gagal. Kalau tidak belajar dari itu, kita akan belajar dari mana? Karena orang yang tidak belajar sejarah pasti akan mengulangi sejarah. Walaupun orang yang belajar sejarah tidak bisa berbuat apa-apa kalau ada orang yang akan mengulangi sejarah tersebut. Paham ora logikan? Ora paham. Begini, maksudnya Sabrang, orang yang nggak tahu sejarah itu dia nggak tahu bahwa dia itu sebenarnya mengulang-ulang aja. Itu maksudnya Sabrang. Dan itu kita alami sekarang. Karena kita nggak belajar dari sejarah, maka kita mengulangi lagi kebodohan yang kemarin-kemarin. Sedangkan keledai saja 3 kali jumlahnya mengulangi masuk lubang yang sama. Kita ini terus menerus. Jadi kita ini
Ya, kita ini bagal, kata anak saya bagal. Saya baru tahu bagal itu apa. Bagal itu anak dari kuda betina dengan keledai laki-laki, keledai jantan. Itu punya anak namanya bagal. Itu saya dikasih tahu anak saya yang kelas 2 SD tadi. Oh, kuwi itu bagal tuh. Iya, makanya jangan jadi kuda, jadilah bagal. Sebab kalau kuda Anda bisa diperkuda, kalau bagal Anda tidak bisa diperbagal. Kalau keledai tidak bisa dijadikan. Jadi mending Anda jadi keledai daripada jadi kuda. Kalau kuda kan taat kemana-mana disuruh tuannya. Kalau keledai semau-mau dia. Mau berhenti, mau jalan-jalan gitu, dicambukin itu ndak jalan-jalan, meneng. Begitu yang menyambuki capek melaku gitu. Ya, kayaknya bangsa Indonesia sudah berbakat untuk menjadi keledai seperti itu kan. Enggak iso disetir, pokoknya nek kepengin nyoblos sak karep-karepe DE gitu loh, nyoblose pira sak karepe, kampanye bendino ya mari Gerindra 50, mari ngono menene oleh Demokrat 50. Pokoknya yang penting satu kali pemilu dapat kaos minimum 3 kan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya depan kata Canon tadi sudah direncanakan oleh Tuhan dan disyaratkan tadi oleh yang kedua, dari mana asal saya? Itu asal saya dari Madura. Kemudian asli Madura. Kalau yang tahu Madura daerah Sumeneb. Sedikit mengklarifikasi sedikit apa yang diinikan oleh siapa penyair barusan, bahwasanya kalau orang Madura itu mengulang-ulang katanya apa tuh, Allahu Akbar, gimana nggak ngerti. Padahal realitanya di Madura tidak ada. Sedikit ya. Di realitanya orang Madura sini tidak ada. Yang mengulang-ulang seperti itu hanya di film-film aja. Seperti Kadir yang ternyata bukan orang Madura. Cuman di gitu-gitu biasa biar rame, tapi dengan adanya Kadir, Bu Maria, alhamdulillah orang Madura jadi terkenal gitu. Selain tukang sate. Kemudian berawal dari berandai-andai, jangan. Nah, saya berpikir tadi, jangan-jangan tema menebus Nusantara ini hanya akal-akalan panitia biar rame. Ini jangan-jangan, tapi nggak usah dibahas. Karena ya tadi jangan-jangan cuma dibahas, tinggal terserah. Untuk Canon saya ingin bertanya, Nusantara ini, kalau dari tema ini kayak Nusantara itu sudah digadaikan atau jual atau bagaimana, terserah. Yang penting Nusantara sudah tidak ada dalam genggaman tangan kita. Itu Nusantara yang saya pahami dari tema ini. Dan saya lihat ada benarnya juga. Cuman pertanyaan saya, Nusantara ini apakah bangsa negara kita ini, NKRI ini, atau individu-individu ya sebenarnya digadaikan? Atau apakah Nusantara maknanya individu-individu? Jika seperti itu, Nusantara itu adalah bangsa, atau bahkan dibawa ke individu-individu yang realitanya sekarang, individu-individu dalam pencoblosan terjadi kemarin, rata-rata, bahkan kalau di kampung saya dengar kabar, kalau tidak ada uang tidak mau coblos. Apakah yang dimaksudkan digadaikan seperti itu? Apakah hal-hal seperti yang harus ditebus? Nah, jika yang seperti itu, bagaimana cara menebusnya? Yang jadi polemik, jadi pemikiran saya bagaimana memberantas hal-hal seperti itu, Canon. Terima kasih Canon, mungkin Canon bisa memberikan pencerahan kepada polemik yang sedang saya hadapi, bagaimana memberangus hal-hal seperti itu biar Nusantara di jiwa diri kita atau Nusantara di daerah itu tidak tergadaikan atau tidak terjual kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf. Oke, ya. Mohon maaf, ini baru pertama kali saya kesini dan baru tahu bahwa ada kenduri cinta di sini. Yes. Mohon maaf untuk teman-teman nanti yang pengurusnya, tolong diinformasikan kalau ada kegiatan-kegiatan tentang kenduri cinta. Yes. Terima kasih. Yeah. Mas, saya membela Satrio soal pengulangan. Sebab menurut Kiai Muzamil kan di Kanada orang Madura itu jualan sate sampai ke Kanada. Di sana mereka bikin kota Toronto. Aslinya kan Ronto-Ronto, Mas. Itu, tapi karena orang Madura yang bikin jadi Toronto. Oke, terima kasih. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam dari Depok. Untuk Noe, tadi Cadun sempat berbicara tentang perkembangan dunia sains di akhir-akhir tahun ini. Saya ingin tanya, karena saya bukan orang sains, saya orang basicnya saya seorang sosial. Bagaimana
apa perubahan atau bagaimana kondisi dunia saat ini ketika ditemukannya partikel Tuhan? Anda kenal di dalam tasawuf, di dalam kemesraan Tuhan sama manusia, dia mengatakan ana inda dhonni abdi bi. Aku ini berlaku berdasarkan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangka aku penuh cinta, maka aku mencintainya. Kalau hambaku menyangka aku ini pelit, maka aku tidak akan memberinya rizki, dan seterusnya ya. Nah, kita mundur dikit. Sabrang tadi kan kesimpulannya gini loh, orang fisika itu akhirnya menemukan bahwa seluruh realitas jagat ini hanya berdasarkan kesadaran. Maka ada the mother of consciousness, ada asal usul kesadaran itu. Jadi ada kesadaran maha besar, ada yang maha sadar, kira-kira itu Bang ya. Nah, kalau Anda belajar filsafat Yunani kuno, salah satu termnya adalah aku sadar maka aku ada. Itu ya. Kan itu Mas. Siapa itu? Oke. Gampangannya gini, ayam itu tidak pernah ada. Bagi ayam, ayam itu nggak pernah ada. Bahkan tidak ada apapun yang ada bagi ayam, karena ayam tidak pernah sadar. Jelas ya? Nah, itu sebenarnya itu resonansi. Artinya yo ayamnya tetap ada, dia juga tetap bisa ketabrak cagak barang gitu ya. Dia tetap ada, tetapi ada kesadaran yang lebih inti, yang membuat sesuatu itu ada karena kesadaran itu. Nah, Tuhan dibilang kun tadi itu, dia sedang menyebarkan dirinya. Jadi jangan, ini kalau ngomong gini jangan bilang-bilang siapa-siapa. Nggak usah berdebat di mana-mana. Tidak ada apa-apa selain Allah, benar enggak? Apa mungkin ada yang selain Allah? Ya, pakai logika. Iya, Pak Satrio. Apa mungkin ada yang selain Allah? Jadi kalau Anda ini seolah-olah ada, siapakah sesungguhnya Anda ini? Kan nggak ada selain Allah. Jangan marah lah ya. Digantung loh nanti Cak Nun. Kan nggak ada selain Allah, kan nggak mungkin ada. Anda ini rasanya ada karena ada kesadaran itu. Tapi kan nggak ada selain Allah. Yang lain palsu. Seakan-akan ada. Bener nggak? Jadi kalau Anda sekarang ini untuk sementara merasa ada dan yakin ada, siapakah sesungguhnya Anda? Ayo. Medeni lagi. Terus mulai nang kampung, lah kok percaya di Allah aku. Kan gitu akhirnya. Nah, kun tadi itu adalah saat dimana Tuhan memulai cintanya. Terus dia ingin menyebar cintanya menjadi fayakun. Cintanya menjadi gelombang, menjadi partikel, meresonansi, pantul memantul. Kemudian dia memberi kesempatan kepada semua cipratannya tadi itu untuk juga berkehendak dengan kesadarannya. Maka dia mengatakan ana inda dhonni abdi bi. Gitu loh. Jadi sesungguhnya kalau kemarin kamu itu ada karena saya sadar untuk mengadakan kamu, dan kamu seolah-olah ada benar, dan itu karena saya menyebarkan kesadaranku. Aku tidak sebarkan kesadaran itu kepada ayam, aku menyebarkan kesadaran itu kepada Adam dan anak turunnya. Kemudian Tuhan kasih giliran ke kita. Ayo kamu ikut berkehendak, kamu ikut sadar, terus aku tak ikut apa yang kamu kehendaki. Itu percintaan Thomas. Itu kan percintaan. Jadi jangan menyangka bahwa kita punya otoritas. Kita itu dipinjami, dijadikan cipratan. Kemudian cipratan itu dihidupkan oleh Allah dengan kesadaran tadi, terus disuruh berkehendak, terus Tuhan ikut. Itu kan seperti sutradara ikut main, ikut joget, niruin pemainnya yang joget-joget. Peristiwa apa itu? Kan gak ada sutradara yang taat kepada pemain. Itu kan kesadaran sutradara yang masuk panggung untuk bercinta, untuk melakukan dialektika kasih sayang dengan hamba-hambanya. Bisa bayangin maksud saya? Agak tinggi ini.
agak nek ono arek Jombang di Mburi mesti ngene ngomong opo. Ini ada Jombang ngono, ngomong opo. Alas. Kailing utang akeh ngene. Ngomong opo. Tapi gitu, Mas. Nah, kalau Anda menikmati ini, Indonesia kecil. Kecil. Dunia kecil. Laba rugi kecil. Itu masalah proses saja. Semuanya menjadi mubah-mubah saja. Yang wajib adalah Anda berada pada kesadaran inti untuk bercinta dengan Allah. Maka fayakunnya akan semakin menggelombang. Nah, Anda tidak pernah menikmati fayakun. Itu yakun itu kata dia fi'il mudhari, kata si Ibrahim. Fi'il mudhari yakun. Kun itu mata kaji. Terus yakun menjadi gelombang dan partikel tadi. Terus Allah bermain-main antara gelombang dan partikel. Kelihatannya gelombang kok partikel, kelihatannya partikel kok gelombang. Kan gitu hidup ini. Kelihatannya manusia tapi kok setan, kelihatannya setan tapi kok ya malaikat dikit-dikit, kelihatannya malaikat loh kok nyolong lagi. Nah, kan gitu kan. Jadi itu antara gelombang dan partikel, kira-kira begitu gampangannya gitu loh, Mas. Jadi Anda jangan terlalu serius amat dengan dunia materi yang remeh ini. Maka kita bisa bertahan sampai jam 3 pagi. Karena apa? Karena Anda sudah masuk ke dalam gelombangnya Allah itu dan menjadi bagian dari Allah. Dan Anda hakikatnya adalah mate aku nang ngene carane. Emang apa kalau bukan? Coba pakai logika. Anda bikin nih serabi dari ketela. Siapa yang bikin ketela? Allah. Allah bikin ketela dari apa? Bahannya. Allah bikin tanah dari apa bahannya? Allah bikin langit, bumi, galaksi dari apa bahannya? Kalau bukan dari dirinya sendiri. Masa Gusti Allah nang pasar di kono kulaan, kulo tak kulak damel jagat raya, enggak ono. Kan enggak ada. Jadi Allah tidak membuat tanah dari apapun kecuali dari cipratan dirinya sendiri. Maka rumus di dalam perjalanan spiritual adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Oh, saya ini orang Betawi juga gitu kadang-kadang ya. Pokoknya aneh kalau dagangan tidak laku sampai sore ini, besok tidak bisa bayar sekolah, aneh judi aja. Terus malaikat gugup, ini mau judi, ya sudah kabulkan yang gitu. Itu Mas ya. Kalau Anda kehilangan dialektika cinta ini dengan inti kesadaran, dengan asal usul, dengan sangkan paran. Sangkan itu Anda dari dia, parannya ke dia juga, jadi muter kan gini. Dari sini ke sini, dari sini untuk sampai ke sini kan harus lingkaran. Jadi Anda berpikirnya jangan kehilangan lingkaran, jangan berpikir lurus. Jelas ya Mas ya? Kalau Anda menikmati lingkaran itu, hidup itu indah, hutang itu indah, penderitaan itu indah. Saya baru makan tadi pagi. Sejak tanggal berapa saya tidak makan, dan itu indah sekali. Begitu saya mulai, wah ini lapar ini bisa mulai pilek ini. Terus saya tarik nafas. Ternyata rasa lapar lebih nikmat daripada makanan apapun. Saya agak turun 4 kilo ini gara-gara 4 hari saya tidak makan. Dan itu indahnya luar biasa. Begitu saya jadi materi lagi, terus waduh kok lapar ya. Itu kan kesadaran paling rendah. Terus begitu saya tarik nafas, terus kemudian saya akan ambil air. Airnya akan saya kehendaki. Wahai air, ya Zam-Zam Allah, jadilah engkau sesuatu yang menyehatkan badanku, jadilah engkau sesuatu yang mengenyangkan perutku. Air tok saya minum, tidak ada masalah. Saya tidak sakit, tidak ada masalah. Dan itu makin tidak makan makin nikmat Mas. Jadi kan makanya mending miskin toh daripada kaya. Itulah miskin aja Anda. Lu kamu kok dari dulu tidak meningkat karirnya? Lu saya kan menikmati tidak makan. Itu pokoknya
temukan kesombongan-kesombongan untuk menutupi kemiskinan Anda, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercinta dengan Tuhan. Membaca surat dari Tuhan yang tertulis dalam surat Al-Mudatsir, yang terbayang adalah adanya perintah untuk melakukan renaissance, pencerahan kembali kehidupan. Saat kehidupan mengalami kemandekan atau dimandekkan, saat kehidupan macet atau dimacetkan oleh sistem bersama ekosistemnya, lengkap dengan atmosfer kehidupan yang mirip dengan zona zaman dan aman, maka yang diperlukan adalah perubahan yang mampu menerobos kemandekan dan kemacetan itu. Perangkap kemacetan dan kemandekan ini anehnya justru sering dinikmati sebagai kemapanan. Objek atau korban kemacetan dan kemandekan merasa mapan dengan kemacetan dan kemandekannya. Bahkan pada titik ekstrim yang menyedihkan, korban penindasan dan penghisapan sampai bisa menikmati orgasme penderitaannya, kemudian bahagia dan merasa aman, serta nyaman meneruskan periode episode ketertindasan dan keterhisapannya. Mirip dengan sapi perah yang menikmati keterhisapannya ketika susunya disedot oleh tangan penindasnya. Kemapanan korban atau objek kemandekan, kemacetan, keterhisapan, dan objek penindasan ini jelas melanggengkan dan memapankan kerja-kerja para penindas, penghisap, pemacet, dan pemandek kehidupan. Mereka mapan dan berusaha terus untuk menjaga, bahkan menciptakan perangkap-perangkap penghisap, penindasan, pemecatan, serta memandekan kehidupan berupa sistem, ekosistem, dan atmosfer pseudo perubahan, kemajuan, kebebasan. Sistem ekosistem dan atmosfer perubahan, kemajuan, dan kebebasan membuat kemapanan mereka yang pelaku dan korban penindasan, penghisapan, pemandekan, dan pemacetan seolah-olah ada peluang mobilitas sosial ekonomi budaya politik dan mobilitas sosial bagi siapapun. Tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah mobilitas yang difasilitasi oleh sistem, ekosistem, dan atmosfer mobilitas yang telah diseleksi ketat hanya diperuntukkan bagi pendukung, pemuja, penyembah para penindas, penghisap, pemacet, dan pemandek kehidupan mereka. Mereka yang sadar, kritis, dan anti penindas, anti penghisap, anti pemacetan, dan anti pemandekan. Mereka yang sadar, kritis, dan anti penindasan, anti penghisapan, anti pemacetan, dan anti pemandekan kehidupan ini karena terlalu letih berjuang atau karena dipenjarakan serta masuk dalam lorong kesadaran palsu bahwa tidak berpihak atau netral adalah pilihan terbaik. Maka pada hakikatnya mereka telah sampai pada posisi yang mapan untuk ditindas, dihisap, dimacetkan, dan dimandekkan secara permanen. Kemapanan-kemapanan yang absurd,
yang sama-sama dinikmati oleh pelaku bersama korban penindasan, penghisapan, pemandekan, pemacetan kehidupan ini yang dalam awal surat Al-Mudatsir disebut selimut atau kemul hangat kehidupan manusia. Maka dalam surat Al-Mudatsir Tuhan memerintahkan, wahai orang-orang yang berselimut kemapanan, bangkit, campakkan selimutmu dan berilah mereka peringatan bahwa selimutmu itu palsu, bahwa kemapananmu yang kadang kau kelindungi dengan undang-undang palsu dan perjanjian palsu itu tidak akan membuatmu menang di dunia dan akhirat. Selanjutnya Tuhan memerintahkan, dan Tuhanmu maka agungkanlah dengan cara tidak mengagungkan yang bukan Tuhan, dengan cara melakukan takbir perbuatan, bukan sekedar takbir perkataan. Sesungguhnya takbir perbuatan ini efektif, signifikan, dan kompatibel sebagai instrumen sejati untuk melakukan perubahan, yaitu mencampakkan dan meluluh lantakkan kemampuanmu itu. Pada ayat selanjutnya Tuhan menjelaskan adanya syarat bagi keberhasilan untuk melawan kemampuan yang menindas tersebut. Dan pakaianmu, instrumen kehidupanmu, maka bersihkan dari noda korupsi pikiran, korupsi perasaan, korupsi cita-cita, korupsi amal, korupsi ekonomi, korupsi politik, hukum, nilai, sosial, korupsi ajaran agama, korupsi seni, pendidikan, struktural, sistematik, dan korupsi masif berjamaah maupun individual. Juga bersihkan pakaian kehidupanmu dari kebencian, iri hati, dendam yang membuatmu bertindak tidak adil kepada sesama manusia. Juga bersihkan pakaian kehidupanmu dari cinta yang berlebihan kepada dunia, kepada keluarga, dan golonganmu sendiri, sampai melebihi cintamu kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan Allah. Segala perbuatan dosa, musyrik, dan juga maksiat, maka jauhilah, dan jangan kau memberi dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh imbalan yang lebih banyak. Ikhlaslah dalam memberi sesuatu, cari ridha Allah ketika memberi. Dan kalau kau berharap pahala, berharaplah kepada Allah semata. Untuk memenuhi perintah Allah, perintah melakukan perubahan, pencerahan, mencampakkan kemapanan yang meninabobokan kamu dalam penindasan dan penghisapan, maka bersabarlah, karena kamu pasti mendapat tentangan dari kaum mapan yang menciptakan perangkap sistem, ekosistem, dan atmosfer penindasan dan penghisapan tersebut. Dan lagi, untuk mencapai sukses perubahan yang menguntungkan masa depanmu, diperlukan proses yang panjang dan perjuangan yang sungguh-sungguh dan benar. Dari ayat-ayat awal surat Al-Mudatsir, semuanya jelas bahwa manusia termasuk umat Islam yang diperangkap serta menikmati selimut kemapanan untuk segera bangkit, mencampakkan kemapanan, dan memberi peringatan atau berbagi kesadaran bahwa perubahan wajib dilakukan. Agar sukses dalam mencampakkan kemapanan dan sukses berbagi kesadaran akan wajibnya perubahan, maka ada syaratnya. Syarat itu adalah mengagungkan Allah yang memang wajib diagungkan, dengan takbir perbuatan yang diiringi dengan
perbuatan tidak mengagungkan, apalagi memuja dan menyembah yang bukan Tuhan. Syarat berikutnya adalah membersihkan pakaian kehidupan dari noda aneka macam korupsi dan menjauhi segala bentuk perbuatan dosa individual dan dosa sosial. Syarat yang lain adalah sukses mencapai kemapanan yang cenderung negatif, dan agar sukses berbagi kesadaran bahwa perubahan itu wajib dilakukan adalah dengan selalu menyertakan kesabaran ketika berjuang atau ketika memproses perubahan tersebut. Sesungguhnya Allah telah berjanji untuk menyertai dan mencintai orang-orang yang bersabar. Bahkan dalam surat Al-Asy disebut bahwa untuk berjuang memenangkan waktu agar tidak rugi waktu, dianjurkan untuk berbagi nasihat dan kesadaran tentang kebenaran yang dilengkapi kesabaran. Bukankah dalam surat Al-Kahfi Nabi Khidir berkata bahwa Nabi Musa cenderung tidak sabar untuk sampai pada maksud Tuhan di balik perintah Tuhan kepada Khidir berbuat di luar atau di atas nalar manusia yang sudah mapan. Nabi Musa gagal berguru kepada Nabi Khidir karena tidak sabar, tetapi kemudian Nabi Musa berhasil mendapat hikmah dari pengalaman mengembara di alam empiris yang bermakna spiritual bersama Nabi Khidir. Sepertinya hari-hari ini ada sejumlah selimut kemapanan yang membuat kita tertidur lelap. Kalau Imam Al-Ghazali pernah mencampakkan kemapanan berpikir dan beragama sampai ilmu-ilmu agama mati suri saking mapannya dengan menulis berjilid-jilid kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dan Muhammad Iqbal pernah mencampakkan kebukuan dan kemapanan cara berpikir umat dengan menulis buku Membangun Kembali atau Merekonstruksi Pemikiran Islam. Yang kedua inspiratif, maka apa yang perlu kita teruskan agar selimut kemapanan berpikir dan beragama yang cenderung negatif bisa kita ubah menjadi perubahan berpikir dan perubahan dalam memahami serta mengamalkan agama. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.